Halo teman-teman, novel Menantu Terbengkalai Ternyata Miliarder, sudah ada lanjutannya nih. Jangan lupa like video ini, supaya Mimin tambah semangat upload kelanjutan dari novel ini. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 661. Negosiasi. Dia dari Nancheng. Ketika Chong Hai Brahma mendengar dialek yang diucapkan oleh Tom Smith, dia langsung menyadari bahwa itu adalah aksen kota barat daya. Ketika Chong Hai Brahma masih muda, dia melakukan bisnis di seluruh Tiongkok, sehingga dia dapat mendengar dialek dimanapun dan tidak akan ada kesalahan. Tanpa diduga, dua kutukan nasional dari Adinata ini begitu pintar sehingga Han Xiaozong membocorkan kebenaran dan mengungkap asal-usulnya. Jixi adalah tempat di mana berbagai legenda aneh selalu tersebar, dan juga merupakan tempat di mana Chong Hai Brahma tidak berani menginjakan kaki. Chong Hai Brahma berkata dengan wajah serius, "Ya sudah cukup, Adinata. Bawa Luotea kembali ke kamar untuk beristirahat." Chong Hai Brahma melihat bahwa emosi Lota tidak stabil dan tidak dapat menghadapi ayahnya sama sekali. Adinata memeluk Lota, menatap Tom Smith dengan mata tajam, dan memperingatkannya, sebaiknya kamu lebih jujur di sini. Jika tidak, Zephyr nomor 3-ku akan membunuhmu dalam sekejap." Sarangku telah dilayani. Orang-orang di keluarga Han memiliki segala macam metode aneh, dan Adinata masih sedikit khawatir. Setelah Adinata membawa Lota keluar kamar, Chong Hai Brahma tersenyum sopan. "Cucu saya masih muda, energik, cuek, dan tersinggung, Tuan. Mohon tidak keberatan, silakan duduk." "Terima kasih." Setelah Tom Smith duduk, Chong Hai Brahma tiba-tiba beralih dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris dan bertanya, "Ya apakah Tuan Han dari Nancheng?" Ekspresi terkejut muncul di wajah Tom Smith. Di satu sisi dia terkejut karena Chong Hai Brahma benar-benar memanggilnya Tuan Han secara langsung. Tampaknya Chong Hai Brahma sudah mengetahui bahwa Tom Smith saat ini sebenarnya adalah Han Xiaozong. Di sisi lain, saya terkejut bahwa Chong Hai Brahma dapat menyimpulkan tempat asalnya hanya melalui satu kata dialek. Tom Smith tertawa dan menjawab, "Tuan Brahma benar-benar hebat." "Ya, saya dari Nancheng." Melihat Han Xiaozong mengakuinya dengan begitu berani, Chong Hai Brahma juga sedikit terkejut. "Tuan Han, apakah Anda tidak takut dengan rekaman saya?" Jika Chong Hai Brahma merekam sekarang dan kemudian memberikan file rekaman tersebut kepada keluarga Ross dan keluarga George, saya khawatir Han Xiaozong tidak akan memiliki kehidupan yang mudah di masa depan. Han Xiaozong berkata sambil tersenyum, "Tuan Brahma telah jujur dan jujur sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu? Tapi kalian anak-anak melakukan semua yang mereka bisa, terutama cucumu Adinata, yang memarahi orang setiap kali dia datang." "Naik, itu sangat keji." Chong Hai Brahma berkata, "Tuan Han sepertinya sangat mengenal semua orang di keluarga Brahma kita. Mungkinkah Anda juga berpikir untuk mengendalikan keluarga Brahma kami dan membiarkan keluarga Brahma kami menjadi boneka Anda saat itu?" Sejak Chong Hai Brahma mengetahui bahwa Han Xiaozong mengendalikan keluarga Smith, Chong Hai Brahma telah memikirkan masalah seperti itu. Han Xiaozong berasal dari Tiongkok. Jika mereka mengetahui keberadaan 8 keluarga besar dan ingin mencari seseorang untuk menggantikan mereka, keluarga Brahma pasti akan menjadi pilihan pertama mereka. Karena Han Xiaozong dan keluarga Brahma sama-sama orang Tionghoa, lebih mudah untuk menghubungi dan menyamar. Oleh karena itu, Chong Hai Brahma menyimpulkan bahwa Han Xiaozong pasti mempertimbangkan untuk menyerang keluarga Brahma beberapa waktu lalu. Han Xiaozong tersenyum dan tidak berkata apa-apa atau menjawab. Faktanya tentu saja keluarga Han punya gambaran tentang keluarga Brahma. Tapi bagaimana Chong Hai Brahma bisa menjadi orang biasa? Keluarga Han sama sekali tidak bisa membingungkan mereka dengan kemampuan sihir mereka yang terbatas saat itu. Chong Hai Brahma tiba-tiba bertanya lagi, "Ya apakah kematian putra ketigaku ada hubungannya denganmu?" Han Xiaozong segera mengubah ekspresinya dan berkata dengan cepat, Tuan Brahma, imajinasi Anda terlalu kaya. Saya baru saja mengakui bahwa saya dari Nancheng. Bagaimana Anda bisa menyatukan saya dan putra Anda? Apakah ini ada hubungannya? Sampai kematiannya? Berhenti bicara omong kosong, aku yakin kamu juga sudah jelas tentang tujuan kedatanganku hari ini. Pertemuan 8 keluarga besar tidak boleh diadakan di istanaku. Orang-orang dari 7 keluarga besarmu tidak boleh datang ke Swiss. Tuan Brahma, Anda dan keluarga Peu sudah mengetahui keberadaan saya dan rahasia keluarga Smith. Anda harus tetap diam seperti keluarga Peu. Ini akan baik untuk semua orang." Chong Hai Brahma mendengus dingin. Apakah kamu mengancamku? Menurutmu apakah keluarga Brahma kita akan takut pada tikus licik sepertimu?" 4 kata, "tak tahu malu," merupakan rangsangan yang besar bagi Han Xiaozong. Bahkan lebih dari 2 kata kutukan nasional klasik yang baru saja diucapkan Adinata. Misalnya, saat ini, Han Xiaozong sedang mengendalikan Tom Smith dan menggunakan tubuh Tom Smith untuk berbicara dengan Chong Hai Brahma. Han Xiaozong yang asli sedang bersembunyi di sudut gelap saat ini. Dia tidak bisa melihat cahaya sama sekali dan tidak berani berdiri dan menghadapi orang-orang dari keluarga Brahma. Saat ini,
Han Xiaozong sedang meneliti teknologi yang mirip dengan perebutan tubuh, yang dapat langsung memindahkan otak ke tubuh baru. Setelah berhasil dikembangkan, Han Xiaozong tidak perlu lagi bersembunyi di kegelapan dan mengendalikannya. Namun teknologi ini begitu luar biasa sehingga akan sulit untuk ditembus tanpa bantuan dewa. Oleh karena itu, Han Xiaozong sudah lama tidak membunuh Adinata karena Adinata mungkin adalah dewa baru yang dapat membantunya menerobos teknologi ini. Setelah Han Xiaozong marah, dia terkekeh dan menjawab, Tuan Brahma adalah orang yang cerdas dan mengetahui prinsip-prinsip mempertahankan diri. Ketika Anda mengerti, saya belum lahir. Beraninya saya mengajari Anda di sini. Aku tahu kenapa kamu melakukan ini. Sebenarnya, kamu melakukannya bukan untuk Lota, tapi untuk cucumu, kan? Chong Hai Brahma menyipitkan matanya, dia yang hidup sampai usia 80 tahun tentu sangat licik. Di permukaan, dia sangat hebat. Dia menyinggung keluarga Han karena Luotea, orang asing, hanya untuk mengasihani pengalaman Luotea. Faktanya, Chong Hai Brahma melakukan ini demi cucunya Adinata. Han Xiaozong berkata, kamu pikir jika cucumu yang berharga membunuh anggota keluarga Han kita, aku pasti tidak akan melepaskannya, jadi kamu harus menyerang dulu. Bagaimanapun, kedua keluarga kita tidak berselisih satu sama lain. Kenapa tidak bukankah kamu menyatukan 7 keluarga besar untuk menyingkirkanku terlebih dahulu, kan? Chong Hai Brahma tidak menjawab, terdiam sejenak, lalu berkata, Tuan Han memang luar biasa. Pantas saja dia mendaki dari tempat terpencil di pedesaan Nancheng ke tempatnya sekarang. Saya mengaguminya. Dalam pandangan Han Xiaozong, Chong Hai Brahma bahkan lebih kuat. Dia sebenarnya menduga bahwa Han Xiaozong lahir di pedesaan Nancheng, bukan di kota. Han Xiaozong berkata, Juanita yang dibunuh cucumu saat itu adalah ibuku. Namun, aku tidak punya niat membunuh Adinata. Tapi Chong Hai Brahma tidak mempercayainya. Jika kebencian membunuh ibuku tidak bisa didamaikan. Apakah kamu mengira aku adalah anak berusia 3 tahun? Maukah kamu menipuku? Han Xiaozong tersenyum, saya hanya mengagumi Tuan Brahma. Beraninya saya membencinya? Beraninya saya berbohong? Dengan tingkah laku Tuan Brahma saat ini, kebohongan mana yang bisa disembunyikan dari mata Anda? Apakah Adinata tidak memberitahumu bagaimana ibuku meninggal? Chong Hai Brahma memang master senior dalam hal memandang orang. Adinata yang diajar sudah menjadi master top, apalagi dia. Melihat ekspresi Han Xiaozong, dia sepertinya tidak berbohong. Chong Hai Brahma berkata, Adinata hanya memberitahuku bahwa dia membunuh seorang wanita tua di istanamu, tapi tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dia meninggal. Han Xiaozong tersenyum, Haha, apakah itu benar? Tampaknya Adinata bahkan tidak mempercayaimu, kakekku. Bab 662. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu. Chong Hai Brahma segera menjadi marah. Brengsek, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu ingin menabur perselisihan antara kakek dan cucu kita? Han Xiaozong berkata sambil tersenyum, Jangan marah, Tuan Brahma, saya baru saja mengatakan sesuatu. Hari itu, saya kembali ke rumah, memeriksa kamera pengintai, dan menemukan bahwa meskipun kematian ibu saya disebabkan oleh anak laki-laki Adinata, dia tidak memiliki niat membunuh terhadap ibu saya. Ibuku yang ingin mengontrol otaknya, tapi dia mendapat serangan balasan. Apalagi ibuku sudah lemah, jadi dia meninggal. Untuk alasan ini, aku bisa memaafkan Adinata dan tidak peduli dia membunuh ibuku. Tapi, sama halnya, kamu harus membatalkan rencanamu menggunakan 8 keluarga besar untuk berurusan denganku, dan membatalkan apa yang kamu katakan hari ini di pertemuan besok. Apakah kamu ingin melakukan kesepakatan ini? Chong Hai Brahma juga berpikir dalam-dalam. Karena ibu Han Xiaozong tidak dibunuh langsung oleh Adinata, tapi dia pantas mendapatkannya, dan dosa-dosanya dibalas, itu tidak ada hubungannya dengan Adinata. Selama Chong Hai Brahma menutup mata terhadap urusan Han Xiaozong dan keluarga Smith, akan menjadi hal yang baik bagi semua orang bahwa kedua keluarga itu tidak akan saling mengganggu. Chong Hai Brahma berpikir sejenak dan berkata, oke, pada konferensi besok, saya akan membatalkan proposal untuk mengadakan konferensi di kastil Anda tahun depan. Han Xiaozong tersenyum, bagus sekali, saya tahu kamu adalah orang yang pintar. Ini sudah larut, aku harus pergi. Han Xiaozong mencapai tujuannya dan pergi. Chong Hai Brahma tiba-tiba merasa sedikit malu pada Luotea, lalu berdiri dan berkata, Tuan Han, satu hal lagi, saya harap Anda bisa melepaskan Luotea. Jangan menyakitinya. Han Xiaozong berbalik dan berkata dengan senyuman aneh, Haha, saya melihat Luota tumbuh dewasa. Saya mencintainya lebih dari siapapun dan menyukainya. Kamu harus menjaga keluargamu. Bangsaku, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selamat tinggal. Setelah itu, Han Xiaozong mengangkat lengan bajunya dan pergi. Chong Hai Brahma tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Orang ini Han Xiaozong benar-benar sombong. Dia berani berbicara dengannya seperti ini. Dari perkataannya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa cepat atau lambat, dia akan mengambil gadis Lota dan menghancurkannya. Setelah Han Xiaozong pergi, Adinata memegang tangan dingin Luota dan kembali ke kamar lagi. Adinata melangkah maju dan bertanya, kakek, apa kabar?
Chong Hai Brahma berkata perlahan. Dia mengakui bahwa dia adalah Han Xiaozong. Tapi dengan cara apa dia mengendalikan Tom Smith? Jika dia bisa merebut mayatnya, maka 8 keluarga besar kita pasti sudah menjadi bonekanya sejak lama. Dia seharusnya belum mencapai titik itu. Adinata juga mengangguk dan berkata, saya kira itu ada hubungannya dengan aksesoris yang dikenakan Tom Smith. Kakek, pernahkah kamu memperhatikan bahwa Tom Smith dan istrinya memiliki banyak aksesoris di tubuhnya, terutama di sekitar leher, telinga, dan tangan? Apalagi aksesoris tersebut sudah sangat tua dan terbuat dari batu dan manik-manik. Sesuatu seperti itu, bukan Chanel atau berlian atau semacamnya. Chong Hai Brahma mengangguk. Saya juga menemukan bahwa beberapa hal kotor telah lahir di kota Jiji Barat Daya sejak zaman kuno. Tampaknya aksesori pada Smiths juga sengaja dipakai oleh keluarga Han. Xiao Chen, kamu harus berhati-hati saat pergi keluar di masa depan dan jangan biarkan orang asing mendekatimu. Jika tidak, jika keluarga Han mengenakan aksesoris ini padamu, kamu mungkin dikendalikan oleh mereka. Adinata berkata, saya bisa, kakek. Kemudian, Chong Hai Brahma menghela nafas, menatap Luo Tea yang tampak kuyu, dan berkata, Lota, aku ingin minta maaf padamu. Awalnya aku berjanji padamu bahwa tahun depan aku akan mengumpulkan 7 keluarga besar dan pergi ke Swiss bersama untuk membantumu menyelamatkan orang tuamu. Tetapi sekarang aku harus mengingkari janjiku. Besok pagi, aku akan membatalkan lamaranku hari ini di konferensi. Lota tiba-tiba merasa putus asa. Apakah kamu bahkan tidak mau membantuku? Adinata juga sangat bersemangat. Kakek, mengapa kamu membatalkannya? Mengapa kamu setuju dengan bajingan itu? Apakah dia mengancammu? Chong Hai Brahma menghela nafas dan tidak menjawab. Bagaimana dia bisa berani mengatakan bahwa itu demi keselamatan Adinata? Tapi Luota sangat bijaksana dan berkata dengan lembut. Saya mengerti, Han Xiaozong sangat kuat, Anda tidak dapat menyinggung perasaan mereka karena saya, orang luar. Aku sangat bersyukur kamu mempunyai hati ini. Aku lelah sekali. Maafkan aku. Aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat dulu. Adinata belum pernah melihat Luota berbicara begitu putus asa, dan dia tidak tahan. Adinata mengikuti Lota dan mengejarnya ke kamarnya. Dia meraih tangan Luota dan menjelaskan, Lota, percayalah padaku, kami bukannya tidak mau menyelamatkan orang lain. Kami bukan tipe orang yang hanya melindungi diri mereka sendiri demi keuntungan mereka sendiri. Lota tidak lagi punya tenaga untuk mengatakan ini kepada Adinata. Dia melepas mantel dan sepatunya dan naik ke tempat tidur untuk bersiap tidur. Tapi Adinata memeluk Lota dari belakang. Sosok Lota begitu bagus sehingga meskipun Adinata sudah terbiasa bermain dengannya, dia tidak pernah berani memeluknya sedekat itu. Karena dia memiliki sosok yang baik, dan Adinata selalu menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Tetapi jika dia sering memeluknya seperti ini, Adinata bukanlah Ain Xiaohui, dia juga pria normal, dan tidak mungkin untuk tidak merasakannya. Sekarang, Adinata tidak ingin memanfaatkan Luo Tea, tapi dia ingin menggunakan pelukan hangat ini untuk memberitahu Luo Tea bahwa dia peduli padanya. Dia peduli dengan keluarganya. Dia bukanlah seseorang yang takut mendapat masalah. Sisi kiri wajah Adinata menempel di sisi kanan wajah Luo Tea, dan dia berkata, Luo Tea, percayalah padaku, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menyelamatkan orang tuamu dari Han Xiaozong dan membiarkanmu, dan jika orang tuamu adalah bersatu kembali, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Aku tidak peduli apa yang kakekku pikirkan. Singkatnya, aku menjanjikan sesuatu padamu dan berjanji padamu, dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Air mata Lota kembali mengalir panas. Terima kasih, Kak Adinata. Lota melemparkan dirinya ke pelukan Adinata. Adinata perlahan menghiburnya dan membujuknya untuk tidur sebelum kembali mencari kakeknya. Adinata sedikit tidak senang. Kakek, mengapa Anda menyetujui permintaan Han Xiaozong? Kami berjanji untuk membantu Luo Tea. Chong Hai Brahma duduk, minum teh, dan berkata, ceritakan dulu bagaimana ibu Han Xiaozong meninggal. Adinata tertegun sejenak. Saat dia menjelaskan masalah ini kepada kakeknya, dia menyembunyikan kebenaran tentang kematian ibu Han Xiaozong. Karena melibatkan, di Tuhan, sesuatu yang dapat mempengaruhi seluruh dunia, Adinata tidak mengatakannya secara langsung. Chong Hai Brahma berkata, Han Xiaozong baru saja memberitahuku bahwa kematian ibunya adalah sebuah reaksi balik dan tidak dibunuh secara langsung olehmu. Mengapa kamu menyembunyikan ini dariku? Apakah kamu bahkan tidak mempercayai kakek? Adinata dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, cucuku tidak berani. Masalah ini terlalu aneh. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dan aku takut menakuti kakek, jadi aku tidak mengatakannya apapun. Chong Hai Brahma berkata dengan cemas, jangan terburu-buru. Beritahu kakek secepatnya apa yang terjadi padamu dan ibu Han Xiaozong di kastil hari itu. Bab 663. Bunuh Han Xiaozong. Memberitahu kakeknya semua detail pertarungannya dengan wanita tua itu malam itu. Chong Hai Brahma terkejut setelah mendengar ini. Apa katamu? Ibu Han Xiaozong bilang kamu adalah dewa. Alasan mengapa 8 keluarga besar mampu mendominasi dunia dan menguasai sumber kehidupan dunia adalah karena bantuan para dewa generasi pertama. Oleh karena itu,
Sejak kematian dewa generasi pertama, orang-orang dari 8 keluarga besar telah memikirkan apakah akan ada dewa generasi kedua. Muncul orang kedua yang bisa memprediksi masa depan. Tapi sekarang, Chonghai Brahma tiba-tiba mengetahui bahwa orang ini mungkin adalah cucunya. Chonghai Brahma terdiam karena kegembiraan, dia terbatuk berulang kali karena kegirangan. Kakek, jangan terlalu bersemangat. Wanita tua itu hanyalah monster. Kakek tidak bisa mempercayai apa yang dia katakan. Adinata dengan cepat mendukung Chonghai Brahma dan menepuk punggungnya. Chonghai Brahma tidak bisa menahan kegembiraannya. Mau tak mau aku harus bersemangat. Karena kebenaran masalah ini terkait dengan naik turunnya keluarga Brahma di masa depan. Chonghai Brahma tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia khawatir setelah dia pergi, anak-anaknya akan menjadi sasaran 7 keluarga besar dan tidak akan bisa menjalani kehidupan normal. Jika Adinata adalah dewa, maka keluarga Brahma akan menjadi kepala 8 keluarga besar dan pengontrol seluruh dunia. Chonghai Brahma menggelengkan kepalanya. Tidak. Meskipun wanita tua itu menggunakan semua jenis sihir jahat, aku yakin penilaiannya terhadapmu benar. Kamu mengatakan bahwa sebelum dia meninggal, kamu melihat pemandangan setelah kematiannya di pikiranmu. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk memprediksi. Lagi pula, dia mencoba mengendalikanmu dan menggunakan mantra jahat padamu, tapi dia mendapat serangan balik. Ini juga menunjukkan bahwa tubuhmu tidak biasa. Aku ingat para dewa generasi pertama selalu bermimpi tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan dalam tidur mereka. Anakku, tolong beritahu aku, pernahkah kamu memimpikan sesuatu yang kemudian menjadi kenyataan? Adinata menggelengkan kepalanya. Tidak. Chonghai Brahma berkata dengan penuh semangat. Apakah kamu yakin? Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Ini ada hubungannya dengan hidupmu. Nasib keluarga Brahma kita. Adinata berhenti sejenak dan berkata, saya benar-benar tidak memilikinya saat ini. Namun, dalam setahun terakhir, saya sering mengalami 2 mimpi berulang kali. Oh, 2 mimpi yang mana? Ceritakan padaku secepatnya, kata Chonghai Brahma tidak sabar. Adinata berkata, mimpi pertama adalah jelita dan saya menikah di pantai. Seperti yang Anda tahu, saya menikah dengan keluarga Wibisana dan tidak punya uang untuk mengadakan pernikahan. Saat itu, keluarga Wibisana merasa malu dan melakukannya. Tidak melakukannya, jadi ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini bukan yang saya impikan sebelumnya. Mimpi kedua adalah Cynthia Yandra tertembak. Dia mengeluarkan banyak darah dan hampir mati. Chonghai Brahma mengerutkan kening, memikirkan kedua mimpi ini dengan hati-hati, dan berkata, bagimu, kedua mimpi ini bukanlah mimpi yang baik. Dari 2 mimpi ini, salah satunya adalah tentang menikah lagi dengan mantan istrinya. Wanita jahat jelita telah mengkhianati Adinata 3 kali sebelumnya. Tidak ada yang akan menikahi wanita seperti itu ke dalam keluarga lagi. Terlebih lagi, Adinata kini memiliki 2 istri yang cantik dan berkarakter. Mimpi lain bahkan lebih menjadi mimpi buruk bagi Adinata. Cynthia Yandra adalah salah satu dari 2 wanita yang paling dia cintai. Adinata juga menghela nafas dan berkata, jadi saya mengalami banyak konflik akhir-akhir ini. Saya berharap kedua mimpi ini akan terjadi, membuktikan bahwa saya adalah dewa dan memiliki kemampuan untuk meramal. Tetapi saya tidak berani membiarkan mimpi ini menjadi kenyataan. Saya tidak sanggup menanggung 2 konsekuensi ini. Chonghai Brahma memahami kesulitan Adinata, menepuk bahu Adinata, dan berkata, anakku, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Terkadang sesuatu harus terjadi dalam hidup. Segala sesuatu memiliki kemauannya sendiri. Jika Tuhan benar-benar mengaturnya maka kamu akan menjadi generasi baru. Menurut Tuhan, Anda tidak dapat melarikan diri bahkan jika Anda menginginkannya. Adinata mengangguk dan berkata, sekarang, saya tidak terlalu memikirkan masalah ini. Yang paling ingin saya lakukan sekarang adalah membantu orang tua Lota melarikan diri. Kakek, aku menghormati pilihanmu, tetapi bahkan aku harus bertarung dengan keluarga Han. Aku tidak bisa begitu saja melihat bajingan Han Xiaozong itu menduduki bisnis keluarga orang tua Luota. Melihat Adinata begitu penuh kasih sayang dan benar, Chonghai Brahma selalu merasa terhibur. Dia tahu bahwa anak ini lebih baik dan lebih saleh darinya. Chonghai Brahma berkata, Adinata, aku mendukungmu. Metode Han Xiaozong terlalu berbahaya. Awalnya aku berpikir untuk menjaga jarak dari orang-orang seperti itu dan tidak saling memprovokasi. Namun, dia sekarang tahu bahwa kamu mungkin adalah dewa. Bahkan jika kematian ibunya tidak ada hubungannya denganmu, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Adinata sangat gembira dan bertanya dengan cepat. Jikalau begitu kakek berjanji tidak akan membatalkan lamaran hari ini pada pertemuan besok? Chonghai Brahma menggelengkan kepalanya. Jika kamu menyetujuinya, maka lakukan apa yang dia inginkan, dan kita dapat menemukan cara lain. Tidakkah kamu berspekulasi bahwa mereka mengendalikan semit melalui aksesoris kuno itu? Kita hanya perlu menemukan cara untuk melepaskan aksesoris ini dari tubuh mereka. Adinata berulang kali menyetujuinya. Selama, aksesoris sihir, yang mengendalikan saraf orang itu dilepas, Tom Smith akan menjadi dirinya yang normal. Ketika saatnya tiba, dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada 8 keluarga besar.
Dan dengan bersatu dengan 8 keluarga besar, dia pasti bisa membunuh semua orang di keluarga Han. Dengan tingkat teknologi 8 keluarga besar saat ini, bahkan jika keluarga Han dapat terbang atau berubah menjadi babi atau burung, mereka masih dapat menemukannya. Chonghai Brahma menjadi melankolis. Jihan Xiaozong sangat licik, dan mereka memiliki kekuatan besar dan gerakan aneh. Seperti yang Anda lihat sebelumnya, mereka dapat menggunakan kucing untuk mengalahkan musuh. Bahkan dengan keahlianmu dan Qinglong, akan sangat sulit untuk mendekati mereka secara paksa dan melepas aksesoris itu. Adinata mengangguk. Meskipun dia membenci iblis Han Xiaozong, dia harus mengakui bahwa kekuatan orang ini tidak terduga. Setidaknya, untuk saat ini, Adinata benar-benar tak terkalahkan. Adinata mulai memikirkan metode ini dengan hati-hati dan mondar-mandir di dalam ruangan. Otaknya bekerja cepat. Demi Lotta, Adinata harus mencari cara untuk melepas aksesoris Tom Smith. Setelah berpikir lama, Adinata berkata perlahan, Jihan Xiaozong licik dan licik, dan kita mungkin belum pernah melihat segala macam metode yang ampuh. Jika kita ingin bersaing dengannya dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian, kita tidak punya peluang untuk menang. Lagi pula, kita hanya punya satu kesempatan untuk mengambil aksesorisnya. Begitu kita gagal dan membiarkan mereka menyadari bahwa kita akan melakukan ini, dia pasti akan segera pergi dari sini demi alasan keamanan. Chonghai Brahma juga menghela nafas. Dia, analisis Anda benar. Saya sudah memikirkannya sejak lama, tapi saya tidak bisa memikirkan solusinya. Kasihan Lotta, sepertinya dia tidak punya kesempatan untuk bertemu kembali dengan orang tuanya. Tapi Adinata tiba-tiba berkata, tidak, kakek, saya sudah memikirkan caranya. Chonghai Brahma bingung untuk sementara waktu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak memiliki peluang untuk menang? Adinata tersenyum dan berkata, sementara Tom Smith masih hidup, merampok mereka dengan paksa tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi kita bisa membunuh mereka. Bab 664. Ulang tahun ke-80. Kamu Chonghai. Kata-kata Adinata membuat Chonghai Brahma bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya dan dia salah dengar. Bunuh Smith? Tujuan utama mereka adalah menyelamatkan keluarga Smith. Bunuh mereka dan tunggu sampai mereka berubah menjadi orang mati. Maka tentunya kamu bisa dengan mudah mengambil aksesorisnya. Namun, bukankah ini menempatkan kereta di depan kudanya? Chonghai Brahma berkata, anakku, jangan terlalu bersemangat. Keluarga Smith mungkin akan menjadi ayah mertuamu dan ibu mertuamu di masa depan. Jangan main-main. Adinata tersenyum dan berkata, kakek, saya tahu persis apa yang saya bicarakan. Terakhir kali saya pergi ke Beijing, saya bertemu Dr. Zhong Yohe dari tim YTCM kami. Saat itu saya bertanya kepadanya apakah tim YTCM kami memiliki obat yang lebih kuat. Dia bercerita padaku tentang sejenis sup yang disebut sup pemecah kehidupan. Chonghai Brahma tiba-tiba menyadari dan mengerti. Sup yang mengakhiri hidup, aku tahu ini. Sup jenis ini terlihat manis dan lezat. Tetapi setelah meminumnya, dalam waktu kurang dari 1 menit, jantungmu akan berhenti dan kamu akan memasuki keadaan mati suri. Jika Anda meminum penawarnya dalam waktu setengah jam, Anda akan kembali normal tanpa efek samping apapun. Tetapi jika dia tidak diselamatkan dalam waktu setengah jam, dia akan benar-benar mati. Adinata mengangguk. Kita bisa mengelabui keluarga Smith agar meminum semangkuk sup ini, dan ketika mereka memasuki keadaan mati suri, Han Xiaozong tidak lagi dapat mengendalikan mereka. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk melepas aksesoris mereka, lalu memberi mereka penawarnya, dan kita berhasil menyelamatkan orang tua Lotta. Senyuman muncul di wajah Chonghai Brahma. Iya, benar, nak, kamu pantas menjadi dewa. Aku sudah melihat sejak kamu masih kecil bahwa kamu mempunyai banyak ide jahat. Aku khawatir hanya kamu yang bisa mengemukakannya cara untuk bertahan hidup. Namun, Han Xiaozong adalah orang yang berhati-hati dan bertindak hati-hati. Jika kita memberinya sup dengan gegabah, dia pasti tidak akan meminumnya. Adinata mengangguk dan berkata, kakek, bukankah kamu akan segera berusia 80 tahun? Bagaimana kalau mengadakan ulang tahunmu yang ke-80 di sini? Adakan pesta besar dan undang orang-orang dari 7 keluarga besar untuk hadir. Kalau begitu, di pesta itu, carilah kesempatan lain untuk membius mereka. Chonghai Brahma tercengang. Merayakan ulang tahun ke-80mu di sini? Aku ingin tahu apakah keluarga lain bersedia memberi hadiah padamu. Menurut aturan generasi tua, ulang tahun dirayakan setahun sebelumnya, dan wajar jika merayakan ulang tahun ke-80 tahun ini. Namun, Chonghai Brahma tidak percaya diri dan merasa bahwa dia tidak memiliki reputasi yang baik. Sebelumnya, Chonghai Brahma ingin mengundang orang-orang dari keluarga lain untuk minum teh, tetapi kali ini mereka menolak memberikannya. Adinata mendengus dingin, beraninya mereka datang. Sekarang, kecuali keluarga Pu, keluarga lain telah memandang keluarga Brahma kami dengan kagum. Kakek, jangan khawatir, aku akan membicarakan masalah ini pada pertemuan besok, dan mereka pasti akan memberiku hadiah. Keesokan harinya diadakan pertemuan 8 keluarga besar. Pada hari ini 8 keluarga besar membahas beberapa permasalahan seperti lingkungan hidup dan industri perbankan. Setelah pertemuan, Tom Smith melirik Chonghai Brahma, dan Chonghai Brahma berkata, semuanya,
Kemarin saya mengusulkan agar konferensi diadakan di Kastil Swiss tahun depan, dan saya katakan bahwa Tom telah mengusulkannya sebelumnya. Aku memikirkannya ketika aku kembali. Aku salah mengingatnya. Tom tidak pernah mengatakan dia ingin mengadakan konferensi di rumahnya. Kita semua adalah keluarga yang tertutup. Setiap keluarga punya satu. Memang tidak pantas memilih keluarganya. Jadi, aku sarankan kita memilih tempat lain. Tom Smith tersenyum bangga dan berkata, Tuan Brahma akhirnya ingat, terima kasih atas pengertian Anda, dan saya harap semua orang bisa mengerti. Pu Shijun berkata, kemarin, saya pikir lamaran ini sangat konyol, dan saya setuju untuk memilih tempat lain. Melihat hal ini, Presiden Ross memahami bahwa kedua keluarga pasti telah mendiskusikannya secara pribadi. Jadi dia berkata, oke, kalau begitu pilih tempat lain. Tuan Brahma akan tetap memilih. Saat ini, Adinata tiba-tiba berkata, mengapa kita tidak pergi ke Tiongkok tahun depan? Kota Aarhus Halls di Tiongkok sangat indah, dan kita juga dapat memenuhi persahabatan kita sebagai tuan tanah. Melihat Adinata juga berbicara mewakilinya, Tom Smith berkata berulang kali, usulan Tuan Adinata sangat bagus. Aarhus Halls adalah kota yang sangat indah, dan saya setuju untuk memilih Aarhus Halls di Tiongkok. Pu Shijun pun dengan cepat menjawab, saya pernah ke sana, dan saya setuju. Keluarga lain juga setuju. Presiden Ross berkata, baiklah, menurut apa yang ia katakan, kami akan memilih Aarhus Halls tahun depan. Ya, karena ini adalah tempat yang Anda pilih, Anda harus menyiapkan lebih banyak anggur yang baik untuk menghibur kami tahun depan. Adinata tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu menunggu sampai tahun depan. Besok malam, saya bisa menyiapkan makanan dan anggur terbaik untuk menghibur semua orang. Besok sore? Semua orang bingung. Adinata berkata, semua orang tahu bahwa kakek saya akan segera berusia 80 tahun. Bagi kami orang Tionghoa, 80 adalah angka yang sangat menguntungkan, dan ulang tahun ke-80 harus diadakan dengan megah. Jadi, aku ingin merayakan ulang tahun kakekku yang ke-80 di sini. Aku harap semua orang bisa menikmatinya dan datang ke pesta ulang tahunnya besok malam. Anne George langsung mengutarakan pendapatnya. Haruskah dalam bentuk pesta? Pesta adalah favoritku. Aku pasti akan berdandan dan hadir. Kurasuke Miyamoto, yang telah menjadi penjilat senior di keluarga Brahma, juga berkata dengan cepat, ini ulang tahun Tuan Brahma yang ke-80. Keluarga Miyamoto kami pasti akan memberikan hadiah terbaik kepada Tuan Brahma untuk merayakan ulang tahunnya. Bahkan Tom Smith tersenyum dan berkata, 80 tahun, hehe, ini memang bukan usia yang bisa dijalani oleh siapapun. Harus dirayakan, dan saya dan istri pasti akan mencapainya. Hal yang sama berlaku untuk keluarga lain, yang memberi banyak perhatian pada Chong Hai Brahma. Hanya keluarga Pu yang diam. Chong Hai Brahma memandang Park Shijun sambil tersenyum, Tuan Park punya banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Pasti banyak yang harus dia lakukan. Saya tidak keberatan jika Anda tidak datang besok malam. Pu Shijun berkata, kata-kata Pamanye terlalu tidak baik terhadap keluarga Pu. Lagi pula, kamu memiliki hubungan yang baik dengan ayahku, dan aku menerima bimbinganmu ketika aku masih kecil. Jangan khawatir, pesta ulang tahunmu besok malam, hadiah keluarga Pu kita tidak akan kalah dengan keluarga lainnya. Melihat Pu Shijun pun memutuskan untuk menghadiri pesta ulang tahun Chong Hai Brahma, Pu-nya tiba-tiba merasa lega dan tersenyum. Chong Hai Brahma berdiri dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, terima kasih atas pujian Anda. Saya telah memesan Hotel Tamadot. Saya akan menunggu Anda pada jam 7 besok malam. Keesokan harinya pukul 7 malam, Hotel Tamadot. Hotel ini terletak di tebing dekat Gunung Toubkal, puncak tertinggi di Afrika Utara. Hotel ini memancarkan kesan kemewahan dan kebangsawanan yang tak tertahankan, baik di dalam maupun di luar. Saat waktu pesta ulang tahun tiba, orang-orang dari 7 keluarga besar pun tiba di depan pintu hotel dengan mobil mewah. Tom Smith, yang mengenakan jas dan sepatu kulit, memegang tangan istrinya dan datang ke pintu hotel mewah. Tapi dia mendengus dengan nada menghina, Tua sialan, kamu sudah berdiri selama beberapa hari, tapi kamu masih tega mengadakan pesta ulang tahun. Bab 665. Pesta ulang tahun Nyonya yang indah. Dia jelas tidak tertarik merayakan ulang tahun Chong Hai Brahma. Sama seperti dia, ada juga orang-orang dari keluarga Pu di negara bagian Han. Keluarga Pu turun dari Rolls-Royce yang mewah. Setelah Pu Shijun melihat keluarga Smith, dia segera tersenyum dan berkata halo. Tom, tunggu aku, ayo pergi bersama. Han Xiaozong berbalik dan melihat keluarga Pu, termasuk Pu Shijun dan kedua putra serta satu putrinya. Han Xiaozong sudah bertemu dengan anggota keluarga Pu, tetapi kali ini dia melihat Pu-nya, dia tercengang. Saya melihat Park Seok-jeon dan putranya semuanya mengenakan jas dan sepatu kulit, dan mereka sangat tampan. Dan Park Eunah bahkan lebih berdandan. Dia benar-benar mengenakan gaun hitam berpotongan sangat rendah. Gaun ini sangat terbuka, mirip dengan yang dikenakan artis wanita bernama Xiao Shushen di Golden Bell Awards 2005. Saat Park Eun-ah menghadiri konferensi sebelumnya, dia selalu mengenakan jas putih yang membungkus tubuhnya dengan erat.
Tidak ada yang percaya bahwa Park Eun-ah, seorang wanita berusia hampir 40 tahun, memiliki sosok monster seperti itu. Tidak kalah dengan aktris SKSI manapun. Han Xiaozong juga tercengang saat melihatnya. Han Xiaozong buru-buru melangkah maju dan berjabat tangan dengan Peu Shijun terlebih dahulu. Tuan Peu, kebetulan sekali, saya akan berangkat bersama Anda jika saya mengetahuinya. Peu Shijun tersenyum dan berkata, ya sepertinya kedua keluarga kita memiliki pemahaman yang baik satu sama lain, dan mereka semua bersatu. Hahaha. Ketiga saudara laki-laki dan perempuan Park Cheng-yu juga membungkuk dengan sopan. Ya halo, Paman. Han Xiaozong tidak bisa tidak melihat sosok Peu-nya yang anggun dan tidak merahasiakan cintanya padanya. Dia berjalan ke arahnya dan berkata, pakaian Nona Park-nya hari ini dapat membuat pria manapun gila. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengajakmu ke pesta dansa pertama nanti? Perjamuan ulang tahun Chonghai Brahma hari ini bukanlah gaya tradisional Tiongkok, melainkan gaya barat. Semua orang minum dan mengobrol bersama, dan ada juga menari. Peu-nya melirik wanita pirang di sebelah Han Xiaozong dan berkata, jika Nyonya Smith tidak keberatan, itu adalah kehormatan bagi saya. Nyonya Smith segera tersenyum dan berkata, tentu saja saya tidak keberatan Tom berdansa dengan wanita cantik seperti itu. Keluarga Peu tahu betul bahwa meskipun pasangan Smith di depan mereka adalah pasangan Smith yang sebenarnya, mereka saat ini dikendalikan oleh keluarga Han. Pada awalnya, mereka juga menganggapnya agak mengintimidasi dan beberapa menjauhinya. Namun setelah terbiasa, mereka merasa perlu untuk lebih dekat dengan mereka dan memperoleh teknologinya. Pada saat itu, jika kedua keluarga mengendalikan keluarga Ross dan keluarga George bersama-sama, bukankah dunia akan dikendalikan oleh mereka? Oleh karena itu, melihat Tom Smith tertarik pada putrinya, Park Seok-jun pun tersenyum dan sangat bahagia. Tak lama kemudian, kedua keluarga itu datang ke lobi hotel bersama. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa orang-orang dari keluarga lain telah tiba, dan tempat itu sudah sangat ramai ketika mereka minum-minum. Tian Brahma dan Adinata berdiri di dekat pintu untuk menyambut para tamu terhormat. Tuan Smith, Nyonya Smith, Anda semua berdandan sangat elegan malam ini. Silakan masuk ke dalam. Tian Brahma mengundang keluarga Smith untuk masuk. Adinata datang ke keluarga Peu. Meskipun Adinata membenci orang-orang dari keluarga Peu, karena hari ini adalah pesta ulang tahun kakeknya, mereka di sini untuk memberikan wajah keluarga Brahma. Jadi Adinata tentu saja tidak bisa menyambut mereka dengan senyuman. Adinata tersenyum dan berkata, "Tiga Tuan Parks, silakan masuk ke dalam untuk makan." Mereka bertiga mengangguk pada Adinata dan berjalan masuk tanpa mengatakan apapun. Park-nya, yang berjalan di belakang, dihentikan oleh Adinata. Pada saat ini, lagu Inggris yang sangat hangat dan klasik terdengar di tempat kejadian. Hadiah tidak mudah, janji tidak datang dengan mudah. Saat lagu cinta romantis puluhan tahun itu diputar, mata Adinata dan Park Eun-ah kebetulan bertemu. Yang satu adalah seorang pemuda tampan, dan yang lainnya adalah seorang wanita yang anggun dan luar biasa. Keduanya berdiri berhadap-hadapan, sama-sama berkulit kuning. Di pesta ulang tahun yang dipenuhi orang berkulit putih ini, mereka serasi. "Hai!" Adinata menyapa Park-nya dengan senyuman. Suaranya lembut, rendah dan magnetis. "Hai!" Park Eun-ah pun merespon dengan lembut. Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gaunnya, dan dia terkejut. Dia tidak menyangka Park-nya akan berpakaian seperti ini untuk menghadiri pesta ulang tahun kakeknya. Ini benar-benar terbuka dan megah. Bagaikan burung merak yang melebarkan sayapnya untuk mendekati pasangannya, Park Eun-ah berpakaian seperti ini untuk menarik lawan jenis. Siapa yang menariknya? Masaki Miyamoto sekarang menjadi anjing penjilat di keluarga Brahma. Tentu saja, itu menarik perhatian Adinata. Dia pasti berpakaian seperti ini karena aku. Haha, Nyonya, wanita ini hampir berusia 40 tahun, tapi dia masih merasa seperti gadis muda di musim semi. Lucu sekali. Adinata juga dipenuhi dengan kegembiraan di hatinya. Sekali lagi, dia belum tentu menginginkan Park Eun-ah, tapi dia harus membuat Park Eun-ah jatuh cinta padanya. Terakhir kali mereka bertemu, Adinata sudah merasa bahwa Park-nya telah menyadari bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi suaminya. Adinata tersenyum bahagia dan berkata, sayangku, pakaianmu terlalu sedikit hari ini. Jika kamu adalah istriku, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dengan pakaian seperti ini. Aku tidak akan membiarkan pria lain menghargai sosok cantik wanitaku." Peu-nya mengibaskan rambut panjangnya yang indah dan berkata dengan tenang, "Saya bukan istrimu, jadi jika saya berpakaian seperti ini, Tuan Brahma seharusnya tidak berhak ikut campur, bukan?" Adinata tertegun sejenak, mengapa Park-nya berbicara dengannya dengan aneh? Sepertinya mereka sengaja mencoba menjauhkan diri. Adinata ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, Park Eun-ah, yang membawa satu-satunya tas LV di dunia, berkata, "Saya permisi sekarang." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam. Saat ini, Miyamoto Kurasuke melihat keluarga Park datang dan langsung berkata, Park Seok-jun, kamu terlambat, kita sudah minum. Hadiah yang Anda katakan sebelumnya tidak akan hilang bagi siapapun di antara kami. Saya ingin tahu hadiah apa yang Anda bawa untuk Tuan Brahma?"
Saat ini, di depan Chonghai Brahma, banyak sekali kotak kado yang bertumpuk. Setiap kotak kado mungkin bernilai ratusan juta. Peu Shijun tahu bahwa memberi Chonghai Brahma hadiah kali ini juga merupakan demonstrasi kekuatan keluarga. Jika Anda memberi terlalu banyak hadiah, keluarga lain akan meremehkan Anda. Hadiah yang diberikan oleh 8 keluarga besar ini sama sekali berbeda dengan hadiah yang diberikan oleh keluarga kaya biasa lainnya. Secara umum, ketika memberikan hadiah dari sebuah keluarga, hadiah yang Anda berikan harus sedemikian rupa sehingga orang dapat mengetahui sekilas apa itu dan berapa nilainya. Misalnya saja barang-barang mewah yang sangat terkenal. Tetapi masing-masing dari 8 keluarga besar memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dapat memiliki sebanyak yang mereka inginkan. Terlalu vulgar jika memberi mereka kemewahan biasa. Peu Shijun mengedipkan mata pada Peu Chengyu, yang segera menghampiri Chonghai Brahma dan membuka kotak hadiah. Saya melihat 4 naga emas bersinar di dalam kotak hadiah. Peu Shijun berkata, saya mendengar bahwa sejak zaman kuno, Tiongkok memiliki legenda Raja Naga 4 Laut, Dewa Lautan. Hadiah saya kepada Tuan Brahma adalah Raja Naga 4 Laut ini.